tampilan pertama saat kalian membuka SolidWorks ya. Ini sebenarnya tampilan dari New SolidWorks. Jadi jika kalian membuka, hal yang paling pertama pasti akan terlihat seperti ini. Di sini ada part, assembly, drawing, dan open ya. Kita akan coba buka satu persatu. Ini ada new, ada open ya. Ada di sini save, print, undo, ya select, rebuild ya, file property dan option. Di sini juga ada file, view, ada tools, ada help. Oke, jadi kita akan menjelaskan dari new. New ini di sini ada part, ada assembly, ada drawing. Part ini misalkan kita akan membuat sebuah bagian-bagian dari baut, tutup, ya seperti itu ya, dan lain-lain. Terus untuk assembly ini jikalau kalian membuat sebuah motor, kita pasti akan membutuhkan assembly gitu kan, yang dimulai dari kita membuatnya dari part ini dulu, misalkan jeruji, ban, spion, pedal, dan macam-macam yang lainnya. Nah, untuk drawing ini untuk melihat ukuran ya, ukuran 2D engineering, yang biasanya kalau kita kasihkan ke mesin maker itu, yang dikasihkannya ini, pokoknya untuk memberitahu si maker itu tentang ukuran-ukurannya. Oke, mulai lanjut ke part ya, part ini kita coba. Nah, di part ini di sini ada tools-toolsnya ya, seperti feature, sketch, markup, evaluate. Nah, ya kalian bisa lihat di sini. Di sini juga yang tadi ya. Oke, kita lihat pertama dari feature. Feature ini ada extrude boss, revolve, ya. Ada sweep boss, oke. Kita mulai dari sketch kali ya, jika ingin melihat bagaimana cara penggunaannya. Atau mungkin kita pengenalan dulu kali ya. Di sini ada extrude cut ya, hot wizard, revolve cut, sweep cut, ada love cut, ada bonder cut, ada fillet juga. Di sini juga di sketch juga ada fillet sama yang ini. Nah, terus sini ada rib, ada draft, ada cell, ada warp, intersect, ada mirror ya. Contohnya seperti ini. Terus ada reference geometri jika ingin kita menambahkan plan ya. Ini curve, ada insta 3D. Oke. Lanjut di sini juga ada sketch. Nah, sketch ini misalkan kita ingin menggambar sebuah baut tadi ya. Kita akan menggunakan tools-tools ini. Di sini ada smart dimension untuk cara mengukurnya, untuk membuat ukuran. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya ya, bagaimana cara membuatnya. Di sini ada line. Line itu di sini ada 3. Ya. Oke, nanti kita ini kasih tahu gimana cara-caranya. Di sini juga ada circle, ada spline, ada plane ya, text, ada ellipse, ada 3-point arc, ada corner rectangle, ada 3-point arc slot, ada polygon juga. Sini ada trim. Misalkan kita ingin menggambar sesuatu terus dihapus gitu ya. Seperti ini. Terus ada convert entities ya, entities ya. Ada offset, misalkan kita juga ingin menggambar double gitu ya. Pokoknya ini juga sama seperti ini. Cuma ini bedanya
Misalkan kita menggambar sebuah gambar gitu kotak. Nah, gambarnya tuh ingin di tengah gitu ada. Pokoknya seperti itu nanti kita coba gambar. Sini ada mirror. Nah, ada linear sketch pattern, ada move entities ya. Oke, di sini juga ada rapid sketch, bukan rapid test ya. Oke, sini juga ada markup. Markup ini untuk memberitahu ukuran-ukurannya gitu kan. Seperti ini. Nah, ada color juga, ada draw. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat bagaimana contohnya. Oke, ini penghapusnya untuk menghapus ini ya, yang di sini. Ada select, ada touch, ada note. Ya, note-nya seperti ini. Nah, oke, di sini juga ada evaluate. Ya. Evaluate ini untuk penggarisnya gitu kan. Untuk memberitahu nih, measure ini tuh. Ini bagiannya berapa senti gitu, dari sini ke sini berapa gitu. Karena kan biasanya untuk mengukur di 3D itu salah satunya tuh ini gitu. Ada section juga, di sini ada sensor, ada performance evaluation, ya, ada check, ada geometry analysis. Kalian bisa lihat di sini ya. Lanjut untuk MBD dimension, ini untuk auto dimension gitu ya. Sini juga ada location dimension, ada size-nya juga berapa gitu kan. Nah, seperti ini. Ini juga ada basic location. Kalian bisa lihat bagaimana contoh membuatnya dari sini ya. Ada pattern feature, ada datum, ada geometric tolerance, ya. Sini ada show tolerance status. Oke, lanjut. Di sini tools selanjutnya ada SolidWorks add-ins. Nah, untuk SolidWorks ini tuh seperti pihak ketiga gitu. Baut bisa ditambahkan dari sini kan. Terus juga ya simulation. Nah, ini untuk misalkan kita sudah menggambar gitu, nanti kita bisa melihat dari simulation-nya seperti ini. SolidWorks Flow Simulation. Seperti ini. SolidWorks Plastic. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk pabrik yang daur ulang gitu ya. Oke, lanjut. Ini section view. Nah, ini juga bisa kita gunakan dari sini atau juga bisa dari sini. Nah, lebih gampangnya tuh kita bisa lihat dari sini ya. Nah, Smart Dimension juga sama seperti ini gunanya. Mana? Nah, ini ya. Oke, mana tadi? Sini. Ya, pokoknya seperti itu ya. Note juga dari mana? Misalkan dari sini teks juga sama saja seperti itu. Oke, lanjut ke SolidWorks Cam. SolidWorks Cam ini untuk kita bisa lihat gitu. Ini gimana caranya, apakah nabrak gitu kan. Pokoknya dari sini gitu. Seperti ini. Oke, untuk SolidWorks Cam TBM, terus inspection, ya. Oke, kalian bisa tahu apa guna-gunanya ini setelah kalian tahu gimana cara menggunakannya gitu kan. Maksudnya cara menggambarnya. Nah, untuk yang pertama kali yang saya akan memberitahu kalian itu cara menggunakan sketch ya. Sebelumnya, oh ya, ini juga kita harus kenal dulu gimana nih. Nih, history ini untuk
ya misalkan kita udah menggambar, nanti kita bisa lihat historinya dari mana gitu kan. Ini sensor, sini ada annotation, ada material. Nah, untuk front plane, top plane, right plane, sama origin, ini gimana caranya misalkan kita ingin menggambar sebuah line ya, sebuah garis. Nah, kita bisa menggambar dari sini, misalkan top plane kah, atau front plane kah, atau right plane kah. Oke, caranya, misalkan kita ingin gambar dari top plane, caranya diklik kiri, terus nah akan muncul seperti ini. Kita pilih sketch in. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, misalkan line. Nah, line ini terbagi menjadi 3 ya. Ada line, ada center line, ada midpoint line. Line itu seperti ini. Contohnya. Dari sini ke sini. Nah, garisnya seperti ini. Nah, center line ini sebenarnya hanya sebatas garis bantu saja. Nanti jika sudah ada gambarnya, ini tidak akan tertampil gitu. Ya. Kalau midpoint line ini dari sini misalkan. Nah, garisnya dari sini ke sini itu sama gitu. Misalkan coba kita ya ukur. Misalkan ini 10 inci misalkan. Nah, 10 inci berarti dari sini ke sini 5 inci dan dari sini ke sini itu 5 inci. Oke, lanjut. Kita hapus dulu ya. Oke, delete. Lanjut ke sini. Circle, maaf. Circle ini ada 2. Misalkan dari sini. Nah, kita bisa tahu caranya seperti ini. Menggambarnya. Kalau misalkan perimeter circle tuh jadi dia ada 3 titik gitu. Misalkan dari titik sini ke titik sini sama misalkan titik sini. Nah, seperti ini ya. Lanjut kita hapus dulu. Terus lagi di sini ada S-spline ya. S-spline ini ada 3 juga. Yang pertama kita gunakan S-spline biasa misalkan. Wait. Sorry. Dari sini misalkan. Oh, maaf. Sini misalkan. Seperti ini. Ini misalkan sini juga ke sini. Ya, seperti ini ya. Oke. Terus lanjut ini style S-spline. Style S-spline itu sama. Contohnya seperti ini. Cuma bedanya dia ada apa namanya? Nah, seperti ini, guys. Nah, wait ya. Sebentar. Oke, kita hapus dulu. Pokoknya style S-spline ini misalkan kita ingin menggambar sebuah persegi, tapi ada apa namanya? Ada bulatannya gitu. Seperti ini. Nah, ya. Nah, seperti ini. Gitu kan. Oke, lanjut. Kita hapus dulu. Lanjut ke corner rectangle. Oh, ya. Corner rectangle ini misalkan nih ya. Dari sini. Nah. Seperti ini guys ya. Jadi misalkan kita gambar dari sini ke sini. Tuh. Seperti ini. Oke. Lanjut. Hapus dulu.
ada center rectangle, misalkan dari titik tengahnya misalnya mau segini. Nah, jadi dari sini ke sini tuh gak mau tahu, pokoknya titik tengahnya di sini. Gitu guys ya. Oke lanjut. Nanti aja dihapusnya. 3 point corner. Nah, 3 point corner ini titiknya misalkan dari sini ke sini misalkan. Oh, maaf. Wait ya. Dari sini misalkan titiknya mau di sini. Misalkan ke sini juga. Nah, seperti ini guys ya. Lanjut misalkan 3 point center rectangle juga sama. Contohnya sama kayak yang ini, cuma bedanya ya. Center ini, yang ini kita misalkan titik tengahnya dari sini. Sama ini. Nah, seperti ini guys ya. Tuh. Kan? Oke. Lanjut. Parallelogram. Ya. Misalkan sini. Ini lebih ke apa namanya? Jejar genjang gitu. Nah, seperti ini ya. Pokoknya dia lebih ke bangunan persegi panjang, bukan bangunan, tapi sebuah persegi panjang gitu ya. Oke, di sini ada 3 point arc ya. Tuh, kalian bisa lihat contohnya. Center point misalkan. Misalkan dari sini titiknya. Sini. Ini untuk membuat sebuah busur. Nah, kan. Nah, seperti ini guys. Atau bisa juga seperti ini ya. Kita menggambar sebuah garis ya. Misalkan dari sini ke sini. Terus dari sini ke sini. Oke. Kita misalkan ingin buah dari sini. Sini. Gitu. Nah, oh my god, sorry. Oh my god, bermasalah. Oke. Misalkan dari titik sini. Titik sini. Ke sini gitu. Nah, nanti di sini ada ininya kan. Ada busurnya berapa gitu. Oke, pokoknya seperti itu. Oke, kita hapus. Lanjut ke tangan. Nah, kalau tangan ini kita harus menggambar dulu sebuah garis gitu. Misalkan tangan, dari tangan sini ke sini berapa gitu. Atau bisa juga kita membuat sebuah bulatan seperti ini gitu. Ya. Gitu. Oke, lanjut untuk 3 point arc-nya sama juga contohnya seperti ini, misalkan di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Oh, kita hapus dulu. Kita hapus Dalt. Ini elips. Elips itu sama. Contohnya seperti yang apa? Circle ini. Elips nih di sini ada 4. Nah, seperti ini. Misalkan. Nah, ya. Gini guys ya. Oke, lanjut. Di sini ada partikel. Ini juga elips. Sama juga contohnya. Titiknya mau di mana gitu. Misalkan.
sini misalkan. Tapi dia nggak bakalan bisa nyatu gitu, karena kan udah ada ininya, karena ini. Nah, seperti ini. Lanjut, ini parabola sama aja sebenarnya. Tuh, seperti ini. Misalkan, tuh, seperti ini. Ini juga konik, sama aja sih. Oh my god. Kita delete dulu kali ya. Delete. Oke, lanjut ke sini, 3 point arc. Ini jari-jari juga seperti ini. Misalkan. Dia dari 3 titik gitu ya. Terus juga, oh ini yang 3 point arc slot itu ya. Nah, kalau untuk yang straight ini garis. Nah, ini sama seperti gambar roda gitu ya. Untuk center point juga sama. Misalkan dari sini. Nah, mid plane. Lebih ke mid plane gitu ya guys. Nah, seperti ini. Ini juga center point arc slot. Misalkan dari sini ke sini. Terus ini ke sini. Nah, gitu guys ya. Oke, lanjut ke poligon. Poligon. Seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa mengatur berapa sudut-sudutnya ya. Misalkan sudutnya ada 7 misalkan. Ada 7, ada 4. Ini mengurangi, maaf guys. Ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Oke, untuk ini sketch fillet. Sketch fillet ini contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin menggunakan sebuah sudut tapi yang tidak tumpul gitu. Seperti ini. Dari garis ini ya, antara garis ini juga. Enter. Ini sudah kelihatan kan? Itunya. Tinggal diubah ukurannya dari sini. Tuh misalkan ini sudutnya 0,1, misalkan kita ubah menjadi 5. Nah, seperti ini ya. Sama halnya juga yang sketch chamfer ini, sama aja. Cuma bedanya dia garisnya bukan seperti ini, sudut kayak gini. Cuma bedanya dia patah gitu ya. Oke, untuk trim ini ya, menghapus tadi yang saya bilang. Misalkan saya ingin menghapus ini. Oh, sorry. Wait. Misalkan ingin menghapus ini. Tuh. Ini. Kan? Karena yang tersisanya cuma ini doang. Nah, karena yang kita ingin pakai misalkan yang ini aja. Gitu. Kita bisa menghapusnya. Tuh. Ya. Oh. Oke, sorry. Seperti ini guys ya. Oke. Offset sama. Ya. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini kita akan coba menggambar sembarang ya. Dari top plan ya. Sebelumnya kita ubah dulu ukurannya. Karena di Indonesia sering memakai ukuran sentimeter, kita akan ubah menjadi ukuran sentimeter. Nah, seperti ini kan. Sentimeter, milimeter, inci, meter ya. Kita akan coba memakai ukuran sentimeter.
plannya di top plan yang tadi. Oke, kita akan gambar sebarang dari tools lain. Kita akan coba seperti ini. Oke. Oh, maaf. Salah. Cara menghapus ini, misalkan kita akan menghapus ini. Ya. Di blok seperti ini. Kita tinggal pencet delete yang ada di keyboard. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut menggambar ya. Dari sini ke sini biar gambarnya rata. Seperti ini ya. Jadi mereka jadi rectangle gini ya. Kalau misalkan kalian pengen langsung misalkan gambar, kalian tahu kan bisa dari sini gitu. Oke, kita ubah dulu ukurannya ya. Dari sini ke sini misalkan 15 cm ya. Oke, yang ini misalkan wait. What's wrong? Ini misalkan berapa? 7 misalkan 7 cm. Nah, oke. Karena yang di sebelah sini sama yang ini pasti akan sama gitu kan. Jadi kita nggak usah ubah ukurannya juga. Karena sudah pasti gambarnya akan sama. Karena dia sama ini sama sejajar. Oke. Kita akan coba praktekkan yang tadi ya. Yang sketch fillet ini. Misalkan kita akan ubah ini garis titik ini biar tidak runcing gitu. Kita akan ubah jadi ada lengkungan gitu. Dari sini kita pencet ini, sini. Nah, bisa terlihat garis kuning ini ya. Tinggal kita pencet ini ya. Bisa pencet ini atau ini juga sama aja. Nah, seperti ini. Atau misalkan kita bisa ubah juga ukurannya. Tinggal pencet aja ini. Di Smart Dimension, ubah ukurannya. Ya. Nah, dari sini. Ya, oke. Seperti itu. Oke. Nah, untuk teks ini, kita bisa menggunakan misalkan Polybatam. Politeknik Batam. Oh maaf, Politeknik Negeri Batam. Nah, seperti ini ya. Nah, gambarnya akan muncul di sini ya. Misalkan seperti itu. Oke. Ini misalkan jadi seperti ini juga bisa. Dipencet ini atau ini juga sama seperti tadi ya. Karena kita tidak membutuhkan ini, kita cancel. Nah, gambarnya sudah tidak ada. Oke. Ini trim. Trim ini caranya untuk menghapus garis-garis yang tidak kita butuhkan. Ya, misalkan kita akan menggambar sebuah lingkaran ya. Sini kita mencari dulu titik tengahnya. Oke. Ini ya. Oke, wait. Cari titik tengah. Nah, di sini titik tengahnya ya. Seperti ini. Oke. Oh. Nah, misalkan ini ada yang keluar garis nih ya. Kita bisa mentrimnya, bisa mengcutnya gitu ya. Nah, caranya tinggal dipencet, ditahan lama. Nah, garisnya hilang.
Seperti itu, gampang sekali. Misalkan kita akan menghapus ini juga. Nah, gitu. Hilang dia. Tapi garis dari pasti akan berjejak gitu. Karena kita membutuhkan ini gitu. Ya. Oke. Misalkan ini juga kalau ini ya, kita membutuhkan ini plan. Jadi sebentar kita okekan dulu ya. Untuk offset ini ya, misalkan. Nah, jadi ini akan menjadi 2 gitu. Misalkan kita akan membuat gambar yang double, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, seperti ini. Ya, nanti garisnya keluar seperti ini. Ya. Tuh. Tapi kita harus pencet juga semuanya. Ya, tuh. Seperti ini. Tuh. Ya. Nah. Oke. Untuk mirror ini kita membutuhkan sebuah garis. Kita misalkan pakai center point ini, center line, garis bantu gitu. Ya. Oke. Nah, gimana sih caranya menggunakan ini? Kita tinggal pencet ini. Ya. Nah, mirror ini kita gunakan ini misalkan ini, atau biar cepat ya, kita klik ini di blok gitu ya. Nah, ini yang akan kita kita copy gitu ke yang sebelah sini. Terhadap apa mirrornya? Terhadap ini kan. Nah, pencet ini, mirror about ini. Nah, nanti gambarnya akan muncul di sebelahnya seperti ini. Gitu guys ya. Ukurannya pun akan sama. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang lebih. Ukurannya pasti akan sama. Nah, seperti ini guys ya. Jaraknya pun akan sama. Gitu. Oke. Ini. Nah, kalau yang ini akan lebih banyak gitu liniernya. Jadi seperti ini. Sebentar. Kita coba hapus dulu ya. Yang ini. Delete. Misalkan kita mempunyai sebuah lingkaran ya. Sebuah lingkaran di mana? Di sini misalkan. Ya. Nah, kita ingin menggambar lingkaran lagi sama seperti ini ya. Caranya, nah, tinggal kita ini, pencet ini. Nah, di sini, maaf, bentar. Nah, yang kuning ini adalah lingkaran lagi, gambar lingkaran lagi. Nah, kita tinggal atur ukurannya, misalkan jarak antara linier, jarak antara bola yang satu sama bola yang satunya lagi, berapa senti misalkan. Ini kan 1 senti nih. Nah, jaraknya kita ubah misalkan menjadi 5 senti misalkan. Nah, linier itu pasti saling terbelah. Nah, jadi
Seperti ini guys ya. Sama juga untuk linear yang satunya. Ini circular. Kalau ini kebalikannya. Misalkan ya. Nah, like that guys ya. Biasanya ini tuh dipakai untuk 3D. Jadi seperti ini. Nah, ya. Kurang lebih seperti itu guys ya. Oke, mungkin sudah sekian cukup dari pengenalan sketchnya. Jadi di sini adalah video di mana perkenalan 3D gitu ya. Sebelum menggambar 3D, kita harus menggambar dulu sebuah sketch ya. Yang tadi sama seperti yang tadi saya bilang gitu di awal. Kita akan coba gambar di top line. Menggambar sebuah rectangle mungkin ya. Oke, kita coba gambar. Ubah ukurannya. Misalkan ini 30 cm. Terus yang ini misalkan sama mungkin ya 30 cm juga. Oke. Jadi kotak dia. Oke. Setelah itu coba kita extrude. Oke, nih extrude bos. Nah, caranya ada sama kayak yang digambar. Oh, sebelum di extrude kita bisa juga langsung pencet oke yang tadi, tapi kita juga bisa langsung kayak gini juga. Misalkan ketinggiannya nih di sini kita bisa ubah. Kita menggunakan 30 cm juga misalkan. Nah, seperti ini ya. Oke, di checklist ya. Atau bisa juga memakai yang di sebelah sini tadi. Oke, nah seperti ini guys ya. Kita juga bisa melihat dimensinya tuh seperti ini. Ya. Sini gitu kan. Oke. Nah, kita akan coba menambahkan sebuah plan ya di tengah gitu, menambahkan plan baru gitu. Kita bisa dari sini mungkin. Oke. Pencet juga yang sisinya, di rotate gitu kan. Nah, kenapa sih ya nggak pakai plan yang lainnya gitu? Nanti akan dikasih tahu. Kita checklist dulu. Nah, kenapa gitu? Nggak memakai yang apa namanya red plan ini atau top plan ini gitu kan? Karena yang misalkan kalau kita pakai top plan ini nanti dia ukurannya apa namanya plannya akan ada di bawah gitu. Kalau yang red plan ini dia nggak bakalan pas gitu di tengah gitu kan. Coba tuh kan, ya kan. Nah, front plan ini juga sama, ukurannya tidak akan ada di tengah gitu. Nah, kita akan coba gambar untuk apa namanya membolong ini kayaknya ya. Apa namanya kita coba plan ini kan, plan, pencet klik ini, oh my god, ini, terus normal tuh. Nah, kita akan coba gambar ini kayaknya circle. Kita cari titik tengahnya. Mana sih titik tengahnya kan? Titik tengahnya kita bisa cari dari sini. Sini. Kan? Oke. Kita juga bisa ubah ukurannya ya. Misalkan ukurannya berapa?
15 cm. Segini bolongnya. Atau mungkin jangan 15 cm. Oh, 20 kali ya. 20 cm. Oke. Kita coba extrude lagi. Ya. Tuh, extrude-nya ke sini gitu kan. Tapi kita akan memakai midplane. Nah, midplane ini seperti ini guys. Sama kayak yang di sketch tadi gitu kan. Apa namanya? Dari kanan ke kiri itu ukurannya sama gitu kan, ya. Oke. Kita coba midplane ini. Jadi dia terobos gitu. Oke, mungkin offset bisa. Dia offset tuh sama kayak yang apa namanya blend ini ya, sama. Tuh. Tapi kita akan coba yang midplane. Oke, kita checklist ya. Extrude cut. Kita akan coba di extrude cut yang bagian tadi lah hilang. Oh, salah. Sorry guys, salah ternyata ya. Kita gambar lagi. Sorry, salah. Salah, maaf. Balik lagi. Oh my god. Normal tuh yang tadi ya. Kita coba circle again. Mana titik tengahnya? Wow. What's wrong? Salah. Ternyata. Nah, pantasan belum dipencet. Nah, ini titik tengahnya. Ya. Kita ubah ukurannya sama kayak tadi. 20 cm. Oke. Kita seperti ini ya. Kita extrude cut guys kalau mau dibolongin ya. Tuh. Seperti ini sama ya. Kita pakai midplane. Tuh. Atau mungkin through all kalau pengen dibolongin semua tuh. Seperti ini. Ya. Oke, kita checklist. Nah, guys, bolong guys. Ya. Tuh. Ya. Kan kita misalkan ini fillet ya. Kita coba fillet. Nih fillet untuk bagian di sini. Nih, fillet itu untuk apa sih? Sama gunanya, sama kayak yang di sketch tadi. Cuma bedanya di sini antara garis-garis ini gitu loh ya. Biar dia nggak terlalu runcing gitu kan. Ibaratnya kalau kita gambar apa namanya membuat sebuah kaca, kalau misalkan kacanya itu apa namanya runcing kayak gitu kan bisa buat orang bahaya juga kan. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini fillet ya, misalkan. Filletnya terhadap apa? Nih, terhadap ini misalkan. Misalkan ini juga. Ini juga.
Ini juga. Ini juga. Kan? Ini aja semua gitu kan. Kan? Nah. Oke. Tinggal di checklist. Tuh guys ya. Seperti ini. Oke. Ya. Ini ada bagian yang belum fillet. Kita coba pakai chamfer guys. Chamfer itu apa? Chamfer itu sama kayak tadi. Bedanya ini untuk kemiringan gitu guys ya. Oke, kita cobanya jangan di sini kali ya. Cobanya kita buat sebuah plan lagi mungkin ya. Sini. Checklist. Oke, kita klik kanan. Normal tuh. Kita coba sketch again. Gambar. Mana titik tengahnya? Susah. Ini. Oke, ini. Ya. Oke, kita gambar ini ya guys. Kita extrude. Oke. Kita extrude seperti ini ya. Checklist. Nah, gunanya chamfer itu untuk apa sih? Seperti ini guys. Kita coba ini ya. Nah, ini berapa senti ketinggiannya? Misalkan 2 senti kali ya. Nah, mengerucutnya berapa derajat? 45 derajat ini udah normal. Normalnya 45 derajat. Nah, seperti ini guys ya. Look at this. Oke. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian ya dari ini. Dari dari 3D perkenalannya. Untuk tools-tools yang lain kalian bisa coba-coba. Kalau misalkan kalian udah benar-benar ahli gitu ya. Bukan benar-benar ahli, tapi jika kalian sering mencoba, kalian pasti akan bisa gitu menggunakan tools-tools yang lainnya gitu. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih. Jangan lupa di like ya, di komen juga mungkin, dan di subscribe. Oke. Terima kasih. Saya Sabrina Ramawati Azahra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.